Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilu Putu Eka Marianti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Akan melaksanakan PPL 2. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak. Ya. Oke, sebelumnya sampai pengajar rumah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi ya. Teman kedua. Oke, sebelum kita lanjut materi, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasa ya. Oke, kepada Bapak silakan. Ada asana. Mengakhiri. Om Swastiastu. Asana. Oke, baik, silakan duduk. Sambil ibu absen, ibu lihat, ibu perhatikan ya, lingkungan kelasnya sudah bersih, sudah nyaman ya untuk kita beraktivitas belajar. Jadi sarana pembelajarannya sudah siap, bukunya, pulpennya, HP-nya ya, untuk elektroniknya boleh dikeluarkan HP-nya ya. Karena sudah ibu juga, karena dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan untuk elektronik juga. Oke, ibu absen dulu, Kapila. Sakit kenapa dia nak? Oh, Ma. Ada WA group sudah ya? Oke. Jadi anak-anak menjaga kesehatan ya. Harus menjaga pola makan dengan baik ya, biar tetap sehat ya. Ilu gede indah. Istiayu jata. Diliyeni Amelia. Adi Kurniawan. Kevin. Anjing. Dwi Payana. Adi Premadana. Diluk Parnyasi. Niwayan Anjani. Oke, baik. Dan orang yang hadir ya, hanya satu sakit. Dan doakan semoga cepat sembuh ya. Jadi anak-anak nanti jaga kesehatan. Atur pola makan, waktu istirahat dengan baik ya. Kita lanjut. Ibu akan laksanakan persepsi dulu. Ya. Mengenai materi, karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang catur warna, yaitu pada bagian ya, kemudian pengertiannya, kemudian sumber-sumber ajaran dari catur warna. Sekarang ibu akan adakan persepsi dulu, mengingat kembali, review, ingatkan materi yang minggu lalu. Nah, nomor 1, jelaskanlah pemahamanmu tentang catur warna dengan menggunakan kalimat sendiri. Silakan anak menggunakan kalimat sendiri, tidak harus sama seperti yang buku. Bagaimana pemahamannya anak tentang materi yang mudah? Silakan. Ayo, siapa mau jawab? Itu, silakan. Catur warna dalam 4 nilai hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan atau warna. Oke, bagus sekali ya. Warna itu merupakan 4 pembagian hidup. Kemudian soal nomor 2. Siapapun boleh nih. Sebutkanlah bagian-bagian catur warna beserta contohnya. Nah,
pemangku, guru, wisyawarna, contohnya polisi, kepala sekolah, kepala desa, PNI. Wisyawarna, contohnya petani, pedagang, tukang. Sudrawarna, contohnya buruh, pekerja, pelayan, dan bidan. Oke, betul tak? Betul. Ya, itu bagus sekali ya. Indah ya, tepuk tangan untuk teman saya Indah. Kali itu bagian dari catur warna contoh yang ada pada kencang sekali ini. Ada berapa warna? Kemudian ada satria, warna, sudra. Oke, lanjut. Nomor 3. Apakah catur warna tercipta dari keturunan? Sobat baru sampai mana ya? Kevin ya? Yang lalu masih ada? Oke, Kevin, baik. Tidak, karena 4 warna bukanlah garis keturunan tetapi garis kategori. Ya, bukan. Catur warna bukan berdasarkan dari keturunan. Oke, baik. Yang lain mungkin ada tambahan? Oke, baik. Berwanita menggambarkan profesi, tugas, dan kualitas anggota warna yang berbeda. Tidak ada entitas di bumi atau lagi di surga di antara para dewa yang tidak memiliki ketiga guna ini lahir di Prati. Oke, berarti berdasarkan logat kita ya. Jadi catur warna itu bukan berasal dari keturunan. Sudah memang manusia itu dari lahir sudah memiliki yang namanya guna dan kelemahannya sejak lahir sudah. Dari pengertian itu anak-anak sudah bisa memahami ya. Oke, kemudian nomor 4 coba. Sebutkan contoh sumber-sumber ajaran yang mengatur tentang catur warna dalam kehidupan masyarakat. Apa saja sumbernya? Oke. Oke, betul sekali ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sangat bagus ya, masih ingat materi yang minggu lalu. Oke. Nah, di sini kita masuk pada sub bagian kedua, yaitu kewajiban masing-masing catur warna. Sebelum masuk tentang kewajiban catur warna, tentu ada tujuan yang harus anak-anak pelajari, yang harus anak-anak mampu pahami pada materi ini. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, situ peserta didik dapat memahami dan menganalisis nilai-nilai silsilah hidup tentang catur warna untuk diterapkan dalam kehidupan dan keseimbangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam agar terbentuk pribadi yang nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini adalah memahami kewajiban masing-masing catur warna dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa yang harus kita capai dari tujuan pembelajaran? 1. Peserta didik dapat mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber belajar untuk memahami kewajiban catur warna sehingga dapat mengidentifikasi kewajiban masing-masing catur warna dalam kehidupan masyarakat. Ini anak-anak bisa nanti mengidentifikasi ya kewajiban dari 4 golongan dalam satu itu. Kemudian yang kedua, di situ peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengklasifikasi kewajiban masing-masing catur warna dengan membuat clipping yang unik dan menarik. Ini anak-anak disuruh buat clipping ya. Kemudian yang nomor 3, mempublikasikan clipping klasifikasi kewajiban masing-masing catur warna dalam presentasi kelas. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Oke? Jadi dalam pembelajaran ini ibu menggunakan metode discovery learning, yaitu anak-anak nanti menggali yang menemukan menganalisis tentang materi yang akan kita pelajari pada ini sehingga menjadi ilmu baru bagi anak-anak. Ya, ada ilmu baru yang anak peroleh dari pembelajaran hari ini. Ya. Dalam pembelajaran hari ini juga ada asesmen.
assessment yang akan digunakan, penilaian, yaitu tes formatif, di mana nanti anak-anak diberikan LKPD yang akan dikerjakan secara individu dan kelompok, ya. Yang secara kelompoknya itu, ya, anak-anak nanti mengklasifikasi kewajiban masing-masing satu warna yang dibuat dalam bentuk clipping. Oke? Nanti itu dijelaskan dalam LKPD sebenarnya. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, ada video yang disebutkan itu. Apa yang mendasari kewajiban itu agar pelaksanaan dengan baik? Coba videonya ya. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu dengan kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah. Saya doakan semoga apapun juga yang bekerja saat ini bukan hanya bisa memberikan kehidupan yang mapan, tapi juga sebagai kita yang lebih baik. Sudah disimak ya? Bagaimana? Apa yang dapat dari video tadi? Pemahaman apa? Tentang pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bagaimana? Iya, dengan sepenuh hati, dengan sebuah pelayanan. Kalau kita sedang mendasari suatu pekerjaan dengan rasa pelayanan, ada rasa pelayanan, berarti kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati melayani orang, ya. Begitu juga di dalam materi kita ini tentang kewajiban dari setiap golongan satu warna, ya, tentu memiliki dasar, ya. Setiap golongan satu warna tentu memiliki dasarnya, ya. Ya, kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, di sini kewajiban masing-masing satu warna bisa diperhatikan, ya. Coba perhatikan kembali dulu. Dilihat. Halo. Jangan lupa cerita, ya. Apa yang diceritakan? Oh, pinjam pulpen. Tidak boleh terus tadi? Oh, jagung. Kira bukan bawa. Oke, saya jangan terima kasih dengan temannya kalau jatuh pulpennya. Oke, baiknya ya. Kewajiban masing-masing satu warna. Kewajiban yang berlaku secara umum, ya, dalam setiap golongan satu warna itu diatur di dalam kitab Saraswati saya selama 63 hari. Nah, jadi dari satu warna tersebut dapat diambil, ya, 4 kewajiban secara umum. Pertama ada disebut dengan an-sira. Itu artinya tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua ada an-jawab. Oke, kemudian yang ketiga ada dhamma. Kemudian ada yang keempat indriya nigraha. Jadi untuk lebih memahaminya, ya, materi ini Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya untuk anak-anak lebih paham tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing warna, oleh masing-masing profesi. Kalau warna Brahmana atau profesinya di Brahmana, kira-kira kewajibannya apa ya? Ya, dari melihat tadi sudah kewajiban secara umum, ya. Jadi ini tugasnya Ibu bagikan satu persatu. Silakan bekerja. Tugas individunya mencari kewajiban dari satu warna. Silakan. Buka buku elektroniknya, yang lain silakan. Buka elektronik. Jadi
kesempatan ini untuk anak dan kelompok. Biar kita tahu sejauh mana pemahaman anak-anak tentang kewajiban dari catur warna. Oke, sudah. Mari kita bahas bersama, ya. Oke, kita mulai dari golongan brahmana warna atau seseorang atau masyarakat atau individu yang memiliki keahlian dalam bidang keilmuan atau kerohanian. Contohnya sudah ada, yaitu ada pemangku, ada pendeta. Di situ apa yang disebut dengan selinggih atau hidup beranda, ya. Apa kewajiban beliau? Kira-kira siapa yang menjawab? Ayo ke sana. Banyak tanggal diberikan ceramah rohani dan mewacana juga sering meliput acara memimpin kebaktian. Oke, memberikan siraman rohani apa dan mewacana atau memuput upacara yajna atau keagamaan, ya. Nah, di sini brahmana warna bisa dilihat lagi. Sesuaikan dengan jawabannya. Kalau memang ada yang kurang boleh dicatatkan, ya. Soal nomor 2, yaitu kesatria warna. Kira-kira apa kewajiban yang anak-anak dapatkan? Oke, silakan. Oke. Bertanggung jawab jadi pelopor. Penyelamat. Menegakkan keadilan. Sip. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Oke, lanjut. Yang nomor 3, yaitu Waisya. Nah, Dwi, silakan. Waisya warna. Menjual dagangan yang layak, membayar biaya retribusi, membayar uang sewa, Ya. menjaga ketertiban. Oke, baik. Satu, apa kewajiban dari Waisya warna seorang pedagang? Dicontohkan yaitu harus menjual dagangan yang higienis. Tidak boleh menjual makanan yang sudah batal puasa, ya. Harus menjaga kesehatan orang lain juga. Oke, berikut soal keempat yang terakhir, yaitu golongan sedang warna atau masyarakat yang berprofesi dalam bidang jasa, ya, memberikan pelayanan dengan jasanya, keahliannya, gitu, ya. Oke, kira-kira ada yang menjawab? Oke, sip. Membantu pekerjaan dari seorang pemanah Ksatria dan Waisya. Iya, sebagai guru. Membantu pekerjaan dari golongan brahmana, sesatria, dan waisya. Itu pada jawaban nomor 1. Dia ada, ya, di atas slide-nya. Perhatikan. Melayani dan membantu golongan brahmana, sesatria, waisya dengan jujur dan bersih. Jadi dari pembelajaran tersebut tentu ada hikmah, ya, ada kesimpulan yang kita dapat dari materi pada siang hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Sebelum kesimpulan berupa tadi, asesmen kelompok dibentuk dulu, ya. Ya, nanti kelompoknya itu bagi saja langsung, ya, jadi 2. Kamila, yang sakit ya namanya, ya, kasih tahu, ya. Nilo, Dede, Ida, Gusti Ayu, Yeni, dan Ati. Itu kelompok 1. Oke. Kemudian kelompok 2, Kevin, Dwi, Ari, Nilo, Pak Yasif, dan Niwayan Anjani. Udah, ya. Nanti dibicarakan, ya, dengan kelompok masing-masing, di mana kerjanya, ya, bagaimana sistem pembuatannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut sekarang. Bagaimana kira-kira kesimpulan pada materi hari ini?
Ya. Oke, dari Anjani dapat mengetahui dari kewajiban-kewajiban catur warna. Yang lainnya? Oke, silakan. Setiap golongan dari catur warna memiliki kewajiban-kewajiban sesuai dengan keahlian atau profesi. Oke, sesuai dengan keahlian atau Profesi. Jadi, materi hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap golongan dari catur warna memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan dasar satu. Apa? Dengan dasar apa? Kewajiban itu dilaksanakan. Tulus, ikhlas, kejujuran, ya, rasa tanggung jawab, terus dan keikhlasan sehingga tercipta keharmonisan. Ya. Kemudian apa hasilnya sekarang? Refleksinya dari materi ini tentu ada hasilnya yang akan Anda dapatkan. Ada ilmunya apa? Hasilnya untuk kita, refleksi kita. Oke, apa yang kamu dapat? Jadi dari materi ini dapat diambil hikmahnya konsep tugas terhadap profesi yang kita emban harus disyukuri dan dikerjakan dengan tulus bertanggung jawab dan penuh keikhlasan sehingga mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oke, bagus. Oke ya. Jadi refleksi dari materi ini adalah ya, ketika anak sudah tahu, sudah paham, oh, ternyata kewajiban berenang seperti ini, Satria, Wesia dan Sutra. Anak sudah pahami kewajibannya masing-masing, tentu anak-anak akan mendapatkan hasil bahwa segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan tulus, keikhlasan, jujur, dan disyukuri terutama ya. Apa yang kita miliki, keahlian atau profesian apa yang kita miliki harus disyukuri. Ya, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan dan harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Satu, menemukan pengabdian dan ketulusan. Seperti apa yang ada dalam ibu tadi, semua harus kita laksanakan dengan dasar pengabdian. Kalau sudah kita memiliki jiwa pengabdian, tentu dapat melaksanakan pernikahan dengan ya. Oke, demikian materi pada hari ini. Kira-kira ibu mau tanya, hari ini apa sih kekurangan pada materinya? Ada kekurangannya tidak? Tidak ada? Bagus. Sudah pas? Mungkin siapa tahu ibu cepat bu seperti menjelaskannya selain dari bingung, atau mungkin bu harus perlu bu tambah video-video lagi yang lebih motivasi atau apa mungkin. Sudah? Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya, ya ingat tugasnya, yaitu diskusi hasil dari kerja kelompoknya, yaitu pembuatan clipping. Ya, clipping yang menarik yang di situ, teknik pembuatannya sudah ada di tugasnya itu ya. Oke. Dan materi untuk berikut minggu depan akan pelajari tentang hubungan catur warna dengan catur asrama. Ya, Bapak peningkatan kehidupan masyarakat. Kemudian Brakasta, warna prasta, Bisuka, dan Sanyasih. Dihubungkan itu, ya. Oke. Baik, demikian materi kita pada siang hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, alangkah bagusnya di akhir juga kita tutup dengan doa rasa terima kasih kepada Tuhan. Silakan Ali. Om Dewa Susuma Brahma Ciplia Nama Swaha. Dewa Susuma Brahma Ya, Nama Swaha. Pertemuan kita tutup dengan para besar. Om Santi. Demikianlah kegiatan pembelajaran saya. Semoga memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.